Yeah, baby, you are heaven. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every angel. Tomorrow comes and goes before you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aditya Rahman, mahasiswa program studi pendidikan jasmani Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, dengan mata kuliah dasar-dasar PJOK dengan dosen pengampu Bapak Dr. Masud SPD MPD, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Mulhim MPD, Bapak Dr. Andes Ferdinanto MPD. Di sini saya akan menjelaskan apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara yang cocok bagi calon pendidik PJOK. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam konsep ini, pendidikan hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Proses menuntutnya dapat dilakukan dengan menerapkan trisetra pendidikan, yaitu ing Karsosong Tulodo, ing Madya Mangkukarso, tuturi Handayani. Dalam proses menuntut, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamon adalah memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamon dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Hajar Dewantara berpendapat bahwa budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berhubungan dengan bagian biologis dan berperan dalam menentukan karakter seseorang. Salah satu contohnya dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa permainan anak itulah pendidikan. Kodrat anak adalah bermain sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan pola permainan. Dalam menuntut laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tanaman dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Pola pendidikan yang seperti ini dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, mandirian, kedisiplinan, kreativitas dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta berwawasan global sebagaimana karakter yang diharapkan dari pelajar, yakni menjadi pelajar yang berprofil Pancasila, sehingga mereka dapat menyelesaikan diri dengan perkembangan zaman. Selain pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran lain yang menjadi acuan dalam pendidikan yang memerdekakan adalah teori Montessori yang berprinsip pada pengembangan potensi anak, yang menekankan pada kemandirian dan keaktifan anak dalam konsep belajar, merupakan faktor yang sangat mendukung dalam transformasi pembelajaran yang berpihak pada anak dan mencapai tujuan pendidikan membentuk profil pelajar Pancasila.